Hai guys, para peserta didik SMA maupun para mahasiswa. Sekarang kita akan lihat contoh soal GLBB. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan ke tanah D berapa Y kuadrat. Ya, oke. Izin stage, Bu ya. Baik. Jadi untuk menyelesaikan atau untuk mencari tahu tinggi maksimum dari sebuah benda yang bergerak secara vertikal. Nah, secara vertikal itu artinya melawan gravitasi, begitu ya. Ya. Nah, di sini di ruang guru, sebagaimana kita waktu SMA itu langsung diberikan rumusnya, bahwasanya rumusnya itu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Sama seperti tadi juga ya, di sini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G kali Y, di mana Y-nya itu adalah ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh benda, begitu ya. Cuma ketika saya SMA dulu juga langsung dikasih tahu guru saja, oh ternyata rumusnya adalah ini, gitu ya, tanpa kita tahu asal muasal dari rumus tersebut, begitu. Jadi bagaimana asalnya kok bisa rumus ini tuh seperti ini, gitu ya. Nah, di sini kita dapat mencarinya dengan melakukan eksperimen secara virtual, ya. Kita tahu kalau gerak vertikal ke atas itu ya, tadi rumusnya adalah VT kuadrat min V0 kuadrat min 2GH, di mana kecepatan di titik tertinggi itu sama dengan 0. Nah, karena kecepatan di titik tertinggi itu sama dengan 0, maka tinggi maksimum ya, itu dirumuskan sebagai V0 kuadrat per 2G. Nah, dari mana rumus ini muncul, gitu ya? Kita dapat mencari tahu asal muasal rumus ini muncul dengan cara eksperimen secara virtual. Di sini saya menggunakan pad ya. Di sini tinggal klik aja simulasi. Di sini ada berbagai macam ya. Kemudian kita bisa klik fisika. Ini pad yang sudah terbuka ya. Di sini dapat kita pilih berbagai macam simulasi secara virtual. Namun untuk kasus tadi kita dapat menggunakan gerak parabola atau projectile motion di sini ya. Ya, di sini kita dapat mengakses berbagai macam learning resources ya. Ada teaching resources juga di sini untuk topik kinematika, hambatan udara, gerak parabola, vektor, dan gerak proyektil, gitu ya. Di sini kita langsung klik saja di sini ya. Nah, di sini kita ambil yang bagian laboratorium atau lab. Di sini ada beberapa setting yang harus kita sesuaikan terlebih dahulu. Jadi sudutnya karena vertikal ke atas ya, jadi sudutnya itu adalah 90 derajat. Kemudian di sini kita setting dari awal ya. Kemudian di sini benda yang bergerak kita bisa gunakan bola meriam atau cannonball di sini. Kemudian massa benda yang ada di dalam meriam ini 1 kg. Diameternya 0,1 meter ya, atau 10 cm. Kemudian konstanta gravitasinya di sini kita menggunakan 9 atau 10 meter per sekon kuadrat saja yang lebih mudah ya. Biasanya kalau di SMA itu besaran gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, begitu ya. Nah, untuk kecepatan awal, nah di sini masih 0 meter per detik. Nah, selain menggunakan pad, saya juga menggunakan GeoGebra, yaitu graphing calculator. Di sini kita tinggal tuliskan saja X dan Y-nya. Jadi X-nya di sini adalah kecepatan awalnya, gitu ya. Kecepatan awalnya berupa X ya. Kemudian Y-nya itu adalah tingginya, tinggi maksimum yang dapat diperoleh. Di sini kita mengukurnya dengan benda ini, gitu ya. Mari kita coba saja, gitu ya. Untuk 0 ya, tentu saja tidak bergerak. Kalau 0 ya 0 juga, gitu ya. Kalau 0 di sini 0 juga. Ya, di sini ada Y1 ya. Kemudian kalau di sini 1 meter per untuk 1 meter per detik, kalau kita klik zoom ya, nah, biar lebih kelihatan jelas. Kemudian alat ukurnya tadi, kemudian kita klik tembakan. Ada di ketinggian mana dia? Nah, ini dia ketemu. Nah, ini dia 0,05 ya.
Kalau di sini 1, dia 0,05. A few moments later. Ini sudah sampai pada data terakhir, data ke-30. 8. Ya, baik. Ya, ini ya. Ini bentuk grafiknya begitu ya. Iya, di sini kita tinggal klik titik 3, kemudian regresi. Di sini model regresinya bukan linear tetapi kuadratik gini ya, kuadratik. Kemudian kita coba plot, ya ini dia ya. Jadi sangat bagus tampilannya ya. Kemudian dari sini kita juga dapat show labelnya diganti menjadi name and value. Iya, oke. Ya, dari sini ya kita dapat ketahui bahwa kalau kita klik ini saja, itu persamaannya adalah fx atau y itu sama dengan 0,0496. Kita dapat ketahui bahwa jenis kurvanya berupa kurva persamaan kuadrat itu ya, dimana ini dia persamaannya fx sama dengan 0,0496 x kuadrat ditambah dan seterusnya. Kita dapat mencari nilai G dari konstanta ini gitu ya. Jadi A sama dengan 0,0496 gitu ya. Kemudian kemudian kita dapat mencari nilai G ya. G sama dengan 1/2 dikali A tadi ya. Nah, ini tadi hasilnya ketemu. Hasilnya adalah 10,08. Ini ada error sedikit karena kalau kita lihat di sini ya, di sini itu kecil sekali gitu ya. Hanya bisa di zoom sampai beberapa kali saja. Jadi mungkin waktu pengukurannya ini terdapat error begitu ya. Sehingga nah ini tadi ya. Ya, ini tadi ya. Jadi ketinggian maksimum itu adalah 1/2G dikali V0 kuadrat, yang dimana persamaan ini analog dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, yang dimana persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu merupakan persamaan kuadrat ya. Bentuk kurvanya kurva parabola tadi. Ya, mungkin itu saja. Itu asal muasal persamaan rumus ini tadi gitu ya. Nah, daripada mengingat rumusnya gitu ya. Jadi di fisika itu tidak hanya kita mengingat rumusnya saja, tetapi juga kita paham dan mengetahui dari mana persamaan itu berasal begitu ya. Ya, di sini saya menggunakan GeoGebra dan PET ya untuk simulasi. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.